السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita lanjutkan kajian kita masih tentang bab salat. Kita kali ini akan membahas tentang salat-salat sunnah. Apa yang dimaksud dengan salat sunnah? Yaitu ibadah ketaatan yang tidak wajib, salat-salat yang tidak hukumnya fardu, dinamakan dengan salat-salat sunnah atau salat-salat nafilah atau salat-salat mustahabbah. Begitulah istilah ahli fiqih menamakan salat-salat ini selain salat fardu, ya nafilah, mustahabbah atau sunnah. Salat sunnah ini hadirin sekalian termasuk juga salah satu sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah yang paling utama tentunya setelah jihad di jalan Allah dan talabul ilmi. Karena jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala ini adalah amalan yang paling tinggi, ya, setelah salat-salat wajib, dan juga yang kedua talabul ilmi, mencari ilmu agama. Kemudian setelah itu baru salat-salat sunnah. Karena begitu pentingnya salat-salat sunnah ini sehingga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan contoh kepada kita. Dia adalah seorang hamba yang selalu mendekatkan diri kepada Allah dengan melakukan salat-salat sunnah. Ya, dan orang yang mengerjakan salat wajib kemudian ditambah dengan salat-salat sunnah, dia akan mencapai derajat yang tinggi di sisi Allah, bahkan derajatnya para wali. Sebagaimana di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, "Man 'ada li waliyan faqad adzantuhu bil harb." Barang siapa yang memusuhi waliku, maka aku akan umumkan kepadanya untuk berperang. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaratuhu 'alaihi. Dan tidaklah seorang hambaku itu mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang paling aku cintai, ya, dari apa yang telah aku wajibkan kepadanya. Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Dan juga tidaklah hambaku itu mendekatkan diri kepada aku dengan amalan yang sunnah kecuali aku akan mencintainya. Di sini menunjukkan bahwa orang yang menambah ibadah, menambah salat-salat sunnah itu akan mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Ini karunia dari Allah hadirin sekalian, agar kita ini menambah pahala yang besar nanti pada hari apa? Kiamat. Dan alhamdulillah salat-salat ini, salat wajib, salat sunnah tidaklah membebankan kita, tidak terlalu berat. Ya, tidak terlalu berat misalnya sampai orang itu berperang di jalan Allah menghadapi musuh. Tapi gerakan-gerakan yang sederhana, ya, itu pun berpahala besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah hikmah dan keutamaan salat sunnah. Ya, ini adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ibadah yang sangat-sangat ringan. Kecuali yang kita ini pemalas atau apa? Masyghul bid dunya, atau disibukkan dengan apa? Dunia. Atau marid, atau dia itu sakit sehingga dia tidak bisa melaksanakan salat apa? Sunnah. Itu aja alasannya hadirin sekalian. Tapi kalau kita ini mengetahui begitu penting nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan segera untuk memenuhi panggilan ini,
yaitu ibadah salat sunnah, ya, agar kita betul-betul derajat kita naik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan lebih penting lagi adalah kita faham bahwa salat wajib kita ini terkadang kurang, ada kekurangannya. Maka kita bisa tutupi dengan salat-salat sunnah ini. Ya, sebagaimana Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Abu Dawud, Nasa'i dan yang lainnya, "Inna awwalu ma yuhasabu bil 'abdu al-muslim yawm al-qiyamah as-salat." Sesungguhnya amalan pertama kali yang dihisab oleh Allah dari seorang hamba muslim pada hari kiamat adalah masalah salat. Fa in atammaha, kalau dia betul-betul menyempurnakan, ya, wa illa, ya, bila tidak sempurna, qila unduru hal lahu min tatawwu'. Kalau salat fardunya enggak sempurna, maka Allah mengatakan, lihat apakah dia mempunyai tatawwu', ibadah-ibadah sunnah. Fa in kana lahu tatawwu' ukmilatil fariidah min tatawwu'ihi. Kalau dia suka menjalankan salat tatawwu' atau salat-salat sunnah, maka disempurnakan salat wajibnya itu dengan tatawwu'nya itu. Summa yuf'alu bisairil a'mal mafruḍu mithlu dzalik. Kemudian dilakukanlah terhadap seluruh amalan-amalan wajibnya seperti demikian itu. Jadi salat yang wajib, puasa yang wajib, Ramadan kurang sempurna, maka dia nanti akan disempurnakan oleh Allah dengan ibadah salat sunnahnya atau puasa-puasa sunnahnya. Ya, ini termasuk kemurahan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan meremehkan masalah sunnah, hadirin sekalian. Terkadang orang mengatakan, udah yang wajib sajalah, nanti yang sunnah-sunnah. Atau mengatakan, apa hukumnya ini? Sunnah, bukan wajib. Ada orang meremehkan begitu. Ini sunnah, bukan apa? Wajib. Ya, padahal kita suka melalaikan yang wajib. Ya, atau ibadah wajib tapi kurang apa? Sempurna. Ya, begitu pentingnya sampai Nabi antusias untuk melaksanakan salat-salat sunnah. Hadirin sekalian, ibadah-ibadah sunnah, ditambah juga sahabat-sahabatnya, ya, sangat rajin terhadap amalan-amalan apa? Sunnah. Karena ini masuk semuanya ibadah. Kita hidup ini untuk apa? Ibadah. Ya, dan ibadah yang paling ringan ya zikir, salat, ini ringan. Hadirin sekalian, la yukallif, tidak memberatkan, tidak mengambil banyak waktu. Ya, daripada ngobrol kita yang lama atau kerja kita yang cukup lama, salat sunnah yani khafif, ringan sekali. Alhamdulillah, inilah syariat Islam. Kemudian berikutnya, salat-salat sunnah terbagi menjadi dua macam. Yang pertama, salat yang terikat dengan waktu tertentu, yang disebut dengan sunnah muqayyadah. Ya, di antara salat-salat ini yaitu misalnya yang mengiringi salat wajib. Ya, sebelum dan sesudah, qabliyah dan apa? Ba'diyah. Yang mengiringi salat wajib itu, ya, ini adalah muqayyad, ditentukan waktu-waktunya. Ya, salat rawatib, hadirin sekalian, begitu juga salat witir. Ya, salat duha memang di waktu duha. Ya, kemudian salat kusuf, gerhana apa? Matahari atau gerhana bulan. Yang kedua, salat sunnah yang tidak terikat. Ya, jadi istilahnya salat mutlak. Salat sunnah tapi salat apa? Mutlak. Sabahan kana atau masaan atau lailan, baik itu pagi, sore maupun apa? Malam, kerjakan salat apa? Mutlak. Nah, inilah salat-salat yang dimaksud dengan salat sunnah. Salat mutlak ini kecuali ada waktu-waktu yang terlarang, ya, itu yang tidak boleh untuk salat apa? Mutlak. Ya, misalnya apa? Waktu terlarang itu terbitnya matahari, nggak boleh salat saat itu karena kata Rasulullah tanduknya setan juga muncul di situ. Ya, kemudian juga matahari pas di tengah-tengah kepala kita di waktu zuhur, ya. Pokoknya panas sekali. Kemudian di saat matahari apa? Tenggelam.
Nah, itu yang dilarang untuk mengerjakan sholat. Begitu juga kata Nabi, sholatlah kamu di saat apa? Tidak malas. Ya, dalam keadaan sholat sunnah itu dalam keadaan tidak apa? Malas, artinya tidak ngantuk, tidak capek. Hendaklah kalian sholat di saat giat-giatnya kamu. Ya, kalau kamu capek, ngantuk, tidur. Ya, sesungguhnya Allah itu tidak bosan. Kamu yang tidak bosan. Maka beramallah sesuai dengan kemampuanmu. Kita pernah cerita di sini bagaimana Zainab sholat sunnah, mungkin sholat malam sampai dia lelah. Kemudian dia mengikat tali itu di antara dua tiang di masjid Nabi. Nabi kaget, apa ini, tali apa ini? Ini milik Zainab. Kalau dia itu capek, sholatnya sambil apa? Gelantungkan tangannya begitu, menyandarkan tangannya. Maka Nabi mengatakan, lepaskan tali ini. Hendaklah kalian sholat itu dalam keadaan giat-giatnya, jangan sampai lelah. Ya, jangan sampai kemudian ngantuk dipaksakan sholat. Hadirin sekalian, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dipaksakan, tidak boleh seperti itu. Kecuali sholat wajib. Memang dia belum sholat, mau asar mau habis ini, dia ngantuk, ya sudah harus sholat. Kalau enggak keluar waktunya nanti dosa. Sholat wajib tidak boleh, mau nggak mau. Hadirin sekalian. Nah, di sini dikatakan disunahkan sholat berjamaah untuk sholat tarawih. Sholat sunnah yang disunahkan sholat berjamaah itu sholat tarawih. Satu lagi istisqa, minta apa? Minta hujan. Sholat kusuf, sholat gerhana. Ya, bisa juga apalagi sholat jenazah. Ya, kalau emang jamaahnya itu banyak, ya afdal berjamaah begitu. Kemudian jumlah salat sunnah rawatib. Kata rawatib jamak dari ratibah yang artinya terus berlangsung. Ya, kalau bisa jangan putus-putus. Ya, namanya salat apa? Rawatib atau ratibah. Salat rawatib adalah salat yang mengikuti salat fardu. Faedah dari salat ini adalah menambal ya kekurangan dan cacat yang terjadi pada salat fardu. Sebagaimana yang kita bicarakan tadi di muqaddimah, jumlah salat rawatib ada 10 rakaat disebutkan dalam hadis Nabi, yaitu dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, hafidtu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam raka'ataini qabla dhuhur. Aku menghafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang salat rawatib, yaitu 2 rakaat sebelum zuhur, wa raka'ataini ba'da dhuhur, atau 2 rakaat setelah zuhur, wa raka'ataini ba'da al-maghrib, ya, 2 rakaat setelah apa? Maghrib, wa raka'ataini ba'da al-isya, dan 2 rakaat setelah isya, wa raka'ataini qabla al-ghada, dan 2 rakaat sebelum subuh. Ya, kanat sa'atun la adkhulu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fiha فحدثتني حفصة أنه كان إذا طلع الفجر وأذن المؤذن صلى ركعتين. Ya, aku waktu itu di mana aku tidak masuk menemui Rasulullah padanya. Ya, ini maksudnya salat subuh, waktu subuh atau sebelum subuh. Lalu Hafsah menceritakan kepadaku. Hafsah yakni ukhtu Abdullah. Saudarinya siapa? Abdullah. Hafsah adalah anaknya Umar juga, yang dinikahi oleh siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Hafsah bercerita kepadaku bahwa bila fajar terbit dan muadzin telah memandangkan azan, maka Rasul salat 2 rakaat. Lihat di sini hadirin sekalian, Rasul menambah salat-salat sunnah selain salat wajib ini untuk menguatkan jiwa, juga untuk menenangkan hati. Nabi kan urusannya banyak, dimusuhi banyak orang, ya kan, diperangi, dilecehkan, diolok-olok, macam-macam, disakiti. Nabi untuk menghadapi semuanya ini salat. Makanya Nabi mengatakan su'ilat qarrata aini fi shalah, dijadikan tenangnya hatiku ketika apa? Salat. Misalnya kita hazin, kita ini sedih kan,
wa humum, dan gundah gulana, wa khauf, ada rasa takut. Ini salli. Ya, salat wajib atau salat sunnah atau salat, yang penting salat 2 rakaat. Namanya salat apa? Mutlak. Ya, terus menerus begitu, dan itulah kebiasaan Nabi. Hadirin sekalian, ya tidak harus misalnya pergi ke Batu atau pergi kemana puncak orang Jakarta baru bisa rileks. Kalau saya nggak ke puncak, nggak rileks saya, nggak tenang hati saya. Kalau saya nggak ke mall, nggak kumpul sahib-sahib, nggak tenang hati saya. Ya, maka kita katakan ada lebih daripada itu, Anda bisa tenang. Yaitu apa? Salat. Ambil air wudu, salat. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Bukankah zikir kepada Allah, ingat Allah itu bisa menenangkan apa? Hati. Ya, salat zikir. Hadirin sekalian, wa afdhalu dzikr salat. Wa afdhal a'mal as-salah, khairu a'malikum as-salah, kata Nabi. Sebaik amalan kamu adalah apa? Salat. Jangan remehkan salat. Ya, justru orang yang enggak salat enggak tenang jiwanya. Walaupun dia merasa tenang. Ana di sini roid sama jamaah jelis, tapi la shalah. Ya, wala zakka, wala shoma, enggak tenang. Harat dia kalau itu tenang. Ya, dia enggak salat, enggak puasa, dia bilang apa? Tenang. La, enggak tenang jiwanya. Kayaknya jiwanya dikuasai oleh setan, dikuasai oleh setan. Maka begitu pentingnya salat sama Nabi, kita disuruh tambah salat. Jadi di sini hadirin sekalian, ada riwayat Ibnu Umar ini 10 rakaat salat rawatib. Tapi dalam riwayat yang lain 12 ya. Yaitu ditambahi 4 rakaat sebelum apa? Zuhur, dan 4 rakaat apa namanya? Setelah zuhur bisa. Bisa 2 rakaat, bisa apa? 4 rakaat. Ya. 12 fi kulli yawm 12 rakaat. Barang siapa yang melaksanakan ini semuanya, banallahu lahu baitan fil jannah. Akan dibangunkan rumahnya nanti di surga. Allah bangunkan bait fil jannah. Ya, inilah hadirin sekalian. Ini bisa diikuti oleh siapa? Orang ghani, orang yang asari, orang yang sahibul mal, punya fulus, atau orang miskin sekalipun. Bisa ini. Ya. Jadi mungkin orang-orang kaya sibuk dengan urusannya, dengan acaranya. Ashab katsir sibuk. Maka orang miskin disuruh apa? Disuruh berlomba-lomba dengan amal saleh. Kalahkan orang-orang kaya itu dengan amal salehmu. Ya, orang miskin kan farah katsir. Banyak kosong waktu. Orang apa? Miskin. Hadirin sekalian. Kosong waktu, maka untuk ibadah. Jangan sampai sudah miskin, sudah fakir, kaslan ibadah. Dapat apa? Ya. Justru yang kaya-kaya akhirnya semangat ibadah, kalah sudah. Kalah semuanya, kalah fid dunya wal akhirah. Hadirin sekalian, justru ketika dia miskin, dia banyak waktu kosong, berlomba-lombalah banyak ibadah. Ya, susul orang kaya dengan amalan soleh kita. Nah, itu nasihatnya para ulama, hadirin sekalian. Kemudian juga dalam hadis yang lain, riwayat Imam Tirmidzi dikatakan arba'an qabla dhuhr wa raka'atain ba'daha. Bisa juga dilaksanakan 4 rakaat sebelum zuhur atau 2 rakaat setelahnya. Wa raka'atain ba'da al-maghrib wa raka'atain ba'da al-isya wa raka'atain qabla salatil fajr. Bagaimana kalau qabla al-maghrib wa qabla isya? Ini bukan rawatib tapi sunnah biasa. Tetap boleh. Kata Nabi, kalau kamu sholat silakan sholat, kalau mau duduk ya silakan duduk. Untuk qabla maghrib dan qabla isya, ya tidak ada masalah. Cuma tidak dimasukkan dalam sunnah rawatib, ya seperti itu. Tapi bukan berarti tidak berpahala. Kemudian juga di sini Nabi SAW bersabda, "Kana Nabi la yada' arba'an qabla dhuhr."
Nabi juga dikatakan oleh Aisyah melihat Nabi tidak pernah meninggalkan 4 rakaat sebelum zuhur. Ya, Aisyah tahu hadirin sekalian, Nabi sholat sunnahnya di mana? Fil bait, di rumah. Ya, di rumah. Lah Bilal dor pintu kalau sudah waktunya iqamah, dor. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti mau apa iqamah. Ketika iqamah Nabi sudah masuk di situ imam. Jadi imam Nabi. Hadirin sekalian, seperti itu. Baru kemudian Bilal iqamah. Jadi Nabi sholat sunnahnya di mana? Di rumah, dan itu memang sunnah Nabi. Hendaklah kalian sholat di rumah-rumah kalian, jangan jadikan rumah kalian seperti kuburan. Ya, jadikan bagian sholatmu khusus selain sholat wajib fil buyut, yani fil bait. Ini perlu juga kita laksanakan sekali-sekali atau sering, tidak apa-apa. Misalnya habis sholat Isya, dzikir, langsung pulang. Sholat sunnahnya di mana? Rumah, supaya kita terkena sunnah Nabi. Lu ngikuti siapa kamu? Kok nggak sholat di masjid? Sunnah Nabi seperti itu. Ya, cuma terkadang di rumah ini rame. Ini lupa. Kadang ada yang mengatakan nggak khusyuk kalau anak sholat di rumah. Setelah tidaklah begitu. Ya, sekali-sekali tidak apa-apa. Atau sesering mungkin. Jadi habis sholat Isya, zikir, kemudian langsung berdiri pulang. Bahkan Nabi pernah menyuruh sahabatnya pulang. Kok lama di masjid ini sudah selesai zikir? Katanya pulang kalian, pulang. Salat sunnah di rumah, seperti itu. Ya, ini menunjukkan afdalu salat ba'da salatil fardhu as-salat fil buyut. Hadirin sekalian. Kemudian juga Nabi SAW menekankan untuk salat qabla al-fajr. Karena Nabi mengatakan rakaat al-fajr khairun minad dunya wa ma fiha. Dalam riwayat Muslim Nabi mengatakan 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Luar biasa di sini. Bahkan Aisyah menegaskan lam yakun yad'u ma abadan. Nabi tidak pernah meninggalkan ini 2 rakaat selamanya, selalu mengerjakan. Itu yang dikatakan oleh Aisyah. Mungkin juga kita katakan muqiman atau musafir. Baik dia mukim atau safar. Ya, tidak meninggalkan salat ini. Ya, 2 rakaat sebelum salat subuh. Makanya hendaklah imam memberikan waktu jeda untuk makmum, untuk orang-orang untuk salat 2 rakaat. Jangan cepat qomat. Jangan cepat qomat, biarkan untuk melaksanakan salat rakaat ini karena penting. Nah, di sini hadirin sekalian menunjukkan hinanya dunia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti kita tidak peduli dunia. Orang harus tahu dunianya. Wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan lupa nasibmu di dunia. Tapi jangan seperti orang kafir. Orang kafir musyrikin Arab itu di depannya cuma dunia saja, melupakan akhirat. Lupa dengan balasan Allah di akhirat yang lebih besar. Ya, enggak ada artinya dunia ini. Siapapun yang memiliki dunia ini enggak ada artinya. Hadirin sekalian, dibandingkan akhirat nanti jauh lebih besar. Bahkan Nabi mengatakan 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Cuma siapa yang berpikir sekarang? Masalahnya manusia melihat apa yang dia lihat. Dia berpikir apa yang dia lihat saja. Yang tidak dilihat ini tidak mudah, butuh keyakinan tingkat tinggi. Makanya kita ciri orang beriman itu yu'minuna bil ghaib. Iman kepada ghaib penting di sini. Iman kepada ghaib, yakni yaumul qiyamah. Sehingga dakwah Nabi di Mekah, begitu juga ayat-ayat yang turun surah-surah Makkiyah berbicara masalah hari kiamat. Karena orang-orang musyrikin mengingkari hari kiamat. Kapan kiamat ya Muhammad? Kapan kiamat?
Kapan kiamat itu dijawab sama Allah Subhanahu wa taala? Idza syamsu qawwirat wa idza nujumun kadarat. Ya, nanti apabila matahari sudah dihancurkan, ya bintang-bintang gelap, tiba-tiba gelap, enggak ada cahaya. Gunung-gunung dijebol sama Allah, semua di dunia ini dijebol, dibenturkan satu sama lain sampai jadi debu-debu seperti di padang pasir. Itulah hari kiamat sesungguhnya. Dikasih jawaban nanti. Ya, apabila anak-anak kecil rambutnya tiba-tiba menjadi beruban, jadi syebe, jadi beruban. Wanita yang hamil belum saatnya melahirkan tiba-tiba apa? Melahirkan, belum waktunya. Itulah hari kiamat. Ya, dijawab sama Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Ini sehingga Allah sering memakai kalimat idza. Ya, idza menunjukkan hal penting agar memperhatikan orang musyrikin itu bahwa hari kiamat itu apa namanya? Lazim, la mahalalah wa la raddalah. Harus waqi'. Ya, harus terjadi, hadirin sekalian. Terjadi. Makanya ketika Umar membaca inna adzaba rabbika lawaqi', ya jatuh badannya Umar, tidak bisa meneruskan, pingsan. Ya, karena Umar tahu bahasa Arab, ngerti. Ya, tadabbur, langsung pingsan, digotong sama sahabatnya ke rumahnya. Tidak bisa apa-apa melanjutkan, jatuh. Hari kiamat pasti terjadi, maksudnya persiapkan dengan amal saleh. Karena nanti orang kafir mengatakan ya Rabbas irji'un yaum. Ya, kembalikan aku ke dunia satu hari, yaum. Amal salihan alladzi taraktuh. Aku akan beramal saleh yang dulu aku tinggalkan. Yaum. Ya, satu hari saja. Tidak ada, sudah intahat dunia, hancur, dihancurkan sama Allah Subhanahu wa taala. Nasu yuhibbuna dunya hubban jannah, yuhibbuna malan hubban jannah. Khalas, mafi. Yang ada itu amal saleh yang pernah kita kerjakan, hadza huwa baqin. Itulah yang tetap di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, Nabi pernah memberikan uang kepada ahli baitnya untuk beli kambing. Ya, beli kambing besar, ditinggal sama Nabi. Kemudian setelah lama Nabi sampai di rumah. Bagaimana kambingnya? Hampir semuanya kita sedekahkan ya Rasulullah. Kita sedekahkan, tinggal punggungnya saja, dagingnya di punggung. Itu untuk yang ada sekarang. Tahu kalian, milik kalian itu sebetulnya yang kamu sedekahkan itu. Sedangkan punggung ini hilang, sudah nanti hilang. Keadaannya kamu makan ini tidak ada apa artinya. Ya, yang kamu sedekahkan itulah hakikat hartamu. Ya, sedangkan yang kamu makan itu khalas, tidak ada. Tidak ada, sudah akan hilang. Yang bermanfaat amal solehmu itu. Ngobrol kita, majelis kita, kalau tidak ada zikir, ma fi faedah. Kalam fadhi. Orang Ampel bilang kalam apa? Kalam fadhi, kalam thara, nothing. Ya, tidak ada. Ya, wa yabqa rabbuka dzul jalali wal ikram. Nah, itulah hadirin sekalian, tadi itu salat sunnah rawatib. Kemudian salat witir. Salat witir artinya ganjil. Sebagaimana Nabi mengatakan innallaha witr wa yuhibbul witr. Sesungguhnya Allah itu apa? Witir. Ya, dan mencintai salat apa? Witir. Hukumnya sunnah muakkadah, dan Nabi mengajak umatnya menganjurkan untuk salat witir. Khafif, basit, jiddan, ringan, mudah, sahal. Misalnya enggak bisa witir tengah malam, ba'da isya salat 3 rakaat. Khalas. Ya, tapi nilainya tinggi hadirin sekalian. Bahkan Rasulullah mengatakan ya ahli Quran autiru fa innallaha yuhibbul al-witr. Wahai ahli Quran,
Yang suka Al-Quran, yang suka membaca, menghafal, seharusnya suka apa? Witir. Hendaklah kalian sholat witir karena Allah suka witir. Ya, kapan waktunya sholat witir itu? Hadirin sekalian, antara sholat isya sampai subuh. Ini ijma' para ulama. Ya, pokoknya sebelum subuh daqa'iq, tinggal beberapa menit, ma fi muskilah, sholat witir. Ya, sebelum apa? Masuk waktu subuh, sebelum masuk azan, sholat witir. Satu rakaat, atau salasa rakaat, atau khamsa rakaat. Yani witir. Karena Nabi SAW bersabda di sini, hadirin sekalian, dalam hadis riwayat Abu Dawud, Tirmidzi dan yang lainnya, Inna Allaha amaddakum bi salatin hiya khairul lakum min humrun ni'am. Salatul witr ma bainal isya ila tulu'il fajr. Sesungguhnya Allah memberikan tambahan kepada kalian melalui sebuah salat yang lebih baik bagi kalian daripada onta merah, yaitu salat witir. Waktunya antara salat isya sampai fajr, yamtad ila tulu'il fajr, terus membentang lama sampai terbenam terbitnya apa? Fajar. Ya. Kata Nabi, ini lebih baik dari humur ni'am. Humur ni'am itu onta merah, min aghla al-jamal, min aghla apa namanya itu, paling mahalnya onta. Hadirin sekalian. Ya, kalau sekarang bisa mungkin ratusan juta. Ya, mengalahkan apa? Witir tadi. Ya, bisa dikalahkan dengan witir maksudnya. Maksudnya barang yang paling mahal orang Arab ini masih kalah dengan salat apa? Witir. Ya, begitu pentingnya witir. Bila fajar terbit maka tidak ada salat witir. Kalau sudah datang waktunya fajar, yakni seperti orang sahur, ya kan? Kalau sudah fajar tidak ada sahur. Ya. Kapan sahur? Setelah fajar, bukan sahur itu. Ya sudah, tidak boleh karena sahur qabla apa? Qabla al-fajr. Salatul lail masna fa idza khashi'a ahadukum as-subh shalla aw shalla rak'atan wahidan tutiru lahu ma qad shalla. Kata Nabi di sini, salat malam itu 2 rakaat. Lalu bila salah seorang di antara kalian khawatir akan masuk waktu subuh, maka hendaklah dia salat 1 rakaat saja. Di mana ia salat witir mengganjilkan untuknya salat yang telah dilakukannya. Hadis ini dalil keluarnya batas waktu salat witir dengan masuknya waktu subuh, yaitu terbitnya apa? Fajar. Hadirin sekalian. Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah berkata, yang lebih jelas darinya sebagai dalil adalah apa yang diriwayatkan Abu Dawud dan An-Nasa'i, disahihkan oleh Abu Awan dan lainnya, bahwa Ibnu Umar radhiyallahu anhuma berkata, "Man shalla min al-laili falyaj'al akhir salatihi witran, fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana ya'muru bidzalik, fa idza kana al-fajr faqad dhahaba kullu salatil witr, kullu salatil lail wal witr." Barang siapa yang salat malam, maka hendaknya menjadikan witir sebagai akhir salatnya, yakni penutupnya. Ini salat malam 22 diakhirkan dengan apa? Witir. Seperti itu. Karena sesungguhnya Rasulullah SAW memerintahkan seperti itu. Lalu bila fajar terbit maka telah habislah waktu salat malam dan salat apa? Witir. Ya, jadi ini kesempatan bagi kita hadirin sekalian untuk melaksanakan salat witir ini sebagai ibadah sunnah yang dicintai oleh Allah, dan ini juga termasuk salat malam, salat witir ini, salat lail, salat tahajud, dan pahalanya besar untuk menguatkan iman kita hidup di akhir zaman seperti ini, dan juga di akhir sisa umur kita ini disuruh banyak salat. Maka sungguh baik orang itu ketika mati dalam keadaan husnul apa? Khatimah. Salat, perbanyak salat, dan ringan itu. Ya, ibadah yang ringan tapi pahalanya besar.
Ya salat itu. Ya, setelah salat wajib tambah lagi salat sunnah. Ya, terutama kita di akhir-akhir umur kita ini enggak ada waktu yang paling baik kecuali ibadah kepada Allah, mendekatkan diri dengan salat, memperbanyak salat ini fardu maupun yang sunnah. Terutama salat witir. Karena Allah berfirman, ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang berselimut, qumul laila illa qalila, wahai anda yang berselimut, sudah jangan selimutan tok aja, bangun. Ya, qumul laila, bangunlah di waktu apa? Malam, sedikit saja. Auzid alai, atau tambah lagi tidak apa-apa. Ya, awin qus alai, auzid alai. Warattil Qur'ana tartila, dan bacalah Quran dengan apa? Tartil. Ada ibadah luar biasa hadirin sekalian. Ya, karena bisa menyehatkan badan, mengampuni dosa. Apalagi ini adalah da'abus salihin, kebiasaan orang-orang apa? Saleh. Ketika mereka mendekatkan diri kepada Allah. Bahkan ciri hamba-hamba Allah yang masuk surga dengan selamat, ya ini salat lail wa silaturahim wa ifsha'us salam, suka mengucapkan salam, wa it'amut ta'am, suka orang ngasih makan. Ya, tadkhul jannatu bisalam, kamu akan masuk surga dengan apa? Selamat. Kemudian salat witir di akhir malam lebih utama daripada di awal malam. Kalau kita bicara utama, ya memang akhir malam ada afdal. Kalau kita bicara waktu yang paling utama dan yang utama, ya, tapi ada orang yang enggak kuat bangun malam. Seperti Abu Bakar. Abu Bakar salat malamnya ba'da Isya, sebelum tidur. Umar kuat badannya, tidur dulu baru nanti bangun di akhir malam. Tapi dibenarkan sama Nabi, dua-duanya dipuji sama Nabi. Ya, kalau ditanya mana yang paling bagus di akhir malam, akan tapi bagi siapa saja yang merasa tidak bisa bangun di akhir malam, dianjurkan menyegerakan di awal malam. Disegerakan di awal malam. Dan bagi siapa yang merasa bisa bangun di akhir malam, dianjurkan menundanya sampai akhir malam salatnya itu. Sebagaimana di sini ada hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana Rasul bersabda, "Man khafa an la yaquma min akhir lail falyutir awwalahu." Barang siapa yang takut tidak bisa bangun di akhir malam, hendaklah dia witir di awalnya. "Wa man tami'a an yaquma akhir lail falyutir akhirahu." Barang siapa yang berikinan keras memang dia kuat, maka hendaklah dia witir di akhir malam. Fa inna salata akhir lail mashhudah wa dzalika afdal. Karena salat di akhir malam itu betul-betul masyhudah, disaksikan, dan ini yang paling apa? Yang paling utama. Hadirin sekalian, disaksikan oleh banyak malaikat di sini. Bukan berarti yang awal-awal enggak disaksikan sama Allah, disaksikan semuanya sama Allah. Cuma di akhir malam banyak sekali malaikat menyaksikan kita. Dan itu kata Nabi afdal. Kemudian hadirin sekalian, tata cara salat witir. Ya, Nabi mengatakan salat witir minimal 1 rakaat, sebagaimana hadis Ibnu Umar dan Ibnu Abbas, al-witru rak'atun min akhiril lail. Witir itu 1 rakaat di akhir malam. Begitu juga Ibnu Umar juga membawakan hadis shalla rak'atan wahida tutir lahu ma qad shalla. Maka dia salat rakaat 1 rakaat kalau misalnya dia takut waktu fajar datang. Ya, kemudian juga boleh 3 rakaat. Boleh 3 rakaat sebagaimana hadis Aisyah, "An Nabi sallallahu alaihi wasallam kan yusalli arba'an." Nabi sallallahu alaihi wasallam dulu itu kalau salat malam itu 4 rakaat. Fala tas'al an husnihinna wa tulihinna. Jangan kamu tanya tentang baiknya maupun panjangnya. Tsumma yusalli arba'an, kemudian salat lagi 4 rakaat. 8 arba'an wa arba'an 8 8. Fala tas'al an husnihinna wa tulihinna. Jangan kamu tanya bagusnya maupun panjangnya. Tsumma yusalli 3. Kemudian baru setelah itu salat berapa? 3. Ini arba'an summa 3. Jadi tidak ada masalah. Boleh 2-2, boleh apa? 4-4.
Ya. Tapi tahiyatnya sekali saja. Jangan seperti sholat isya. Ya. Jadi dipahami ya. Kemudian hadirin sekalian, salat witir 3 rakaat boleh dilakukan dengan 2 salam. Ani yusalli rak'atain salam summa yaqum shalla rak'ah salam. Ini 2 bahasa salam. Seperti itu. Anna Abdullah bin Umar kana yusallim baina rak'ah wa rak'atain fil witr hatta ya'mura ba'd hajatihi. Bahwa Abdullah bin Umar pernah mengucapkan salam di antara 1 rakaat dan 2 rakaat di dalam salat witir, sehingga dia memerintahkan kepada budaknya di sela-sela salat tersebut sebagian hajatnya. Boleh juga langsung dengan sekali tasyahud dan 1 salam. Banyak perbedaan di antara para jamaah kemarin. Oh, enggak tahu ternyata cuma salat witir itu 2 kali salam. Selama ini kita keliru, cuma 1 salam. Tidak keliru juga, ada pendapat juga yang lain. Yani al-fiqh bab wasi', fikih ini babnya luas sekali. Jangan sampai seorang mengklaim seperti itu. Ada riwayat juga yang sekali salam. Ya, jadi tidak apa-apa. Mau 2 salam boleh, mau 1 salam boleh dalam salat witir. Dari Aisyah juga hadirin sekalian, di mana hadis ini riwayat Imam Nasai, Hakim, Baihaqi dan yang lainnya, dikatakan di sini karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi salatin la yaq'udu illa fi akhirihinna. Ya, Rasulullah salat witir 3 rakaat. Beliau tidak duduk akhir kecuali yang paling akhir rakaat. Ya, mau salam. Ya, baru duduk. Ini menunjukkan Nabi ini salat witir dengan 1 salam. Ya, salat witir tidak dilakukan dengan 2 tasyahud dan 1 salam agar tidak sama dengan salat maghrib. Ya, salat witir jangan sampai seperti salat maghrib 2 tasyahud. Ya, tapi 1 tasyahud saja. Karena Nabi melarang seperti itu. Hadirin sekalian, jangan sampai sama seperti salat maghrib. Ya. Boleh witir dengan 7 atau 5 rakaat tanpa duduk tahiyat, kecuali rakaat terakhir. Misalnya 7, ya, atau 5. Jangan duduk Anda kecuali rakaat yang terakhir. Boleh. Terkadang boleh kita amalkan sekali-sekali ya Nabi, supaya kita tidak cenderung 3 aja. Ya, atau 1 aja. Terkadang Nabi 5, terkadang 7 sebetulnya. Silahkan. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Aisyah, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli min al-laili 13 rak'ah wa yutru min dhalika bi 5 wa la yajid fi syai'in illa fi akhiriha. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah salat malam 13 rakaat. Beliau melakukan salat witir darinya dengan 5 rakaat. 5 rakaat witir, dan tidak duduk pada 1 rakaat pun kecuali di akhirnya. Kalau memang pakai witir 5 rakaat. Ya, begitu juga Nabi dari Ummu Salamah. Ini pentingnya istri Nabi. Hadirin sekalian, meriwayatkan para sahabat tidak tahu ini. Coba kalau istri Nabi tidak hafal, dari mana salat witir Nabi? Karena Nabi salat witir di mana? Di rumahnya. Siapa yang melihat? Istrinya. Kadang Aisyah, kadang Ummu Salamah. Kata Ummu Salamah, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yutiru bi 7 atau bi 5. Kadang Nabi itu kalau salat malam witirnya itu 7 atau 5. La yafsilu bainahuma bi taslim illa kalam. Ya. Jadi di mana beliau tidak memisahkan di antaranya ya dengan salam maupun ucapan. Ini terus ya sampai kemudian tahiyat akhir itu di akhir rakaatnya. Nah, inilah hadirin sekalian tentang salat witir. Salat-salat sunnah itu ada yang dilarang tadi waktu-waktunya, seperti kita sindir tadi di awal, yaitu Nabi mengatakan tidak ada salat setelah salat subuh sampai terbit matahari. Ya. Setelah salat subuh tidak ada salat. Tidak ada salat ba'diyah
subuh, tapi kecuali tadi itu ada nanti kita bicarakan orang yang terbiasa sholat qobliyah subuh. Masuk masjid belum sholat qobliyah subuh sudah qomat. Nah itu boleh dia lakukan di ba'da sholat subuh, qadaan, diqadha. Tapi tidak tiap hari seperti itu. Tidak tiap hari, boleh sekali-sekali. Ya. Tapi istilah ba'da salat subuh tidak ada salat. Kecuali nunggu matahari terbit berapa menit baru kita salat, namanya salat isyraq atau awal duha. Salat isyraq atau awal duha. Seperti itu. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.